Ya, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Saya Bonak Saleh Baja dari iKini.tv Indonesia dan Malaysia. Malam ini akan mengantarkan acara iKini Milenial bersama dua narasumber anak muda yang luar biasa. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf lahir dan batin dulu karena masih suasana Lebaran. Baru yang 3 hari kalau nggak salah. Pertama, saya akan mengenalkan narasumber kita, yaitu Mas Rehan. Beliau seorang tour leader Eropa Barat dan Turki Asia Tenggara. Mungkin langsung saja, apa kabar Mas Rey? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh tahu sekarang umurnya sudah berapa Mas Rey? Sekarang umur udah 18, alhamdulillah. Tahun ini, Alhamdulillah. bulan Januari kemarin. Oke, jadi sudah ke negara mana aja selama menjabat tour leader itu Mas? Kalau Asia belum banyak sih dibanding Kaseva. Asianya baru Malaysia sama Singapura. Terus Turki juga pernah 4 kali. Eropa Barat pernah, tapi pas itu masih training, belum kehitung tour leader sih sama Kaseva. Tetapi kakinya Eropa sudah Barat menginjak itu negara. ke sana bukan? Kenapa? Kakinya sudah menginjakkan itu kan? Tanah. Udah dong. Oh iya. Mau dihitung nggak itu? Mau dihitung nggak itu? Dihitung dong, pas itu kan Eropa Barat 6 negara ya, kalau nggak salah. Dari mulai Italia, terus Swiss, Belanda, Jerman, Belgia, sama Prancis. Jadi 6 negara. Oke, sip. Oke, langsung aja kita ke narasumber yang kedua, yaitu ada Kak Stefa, yang katanya mulai jadi tour leader pada umur 16 tahun ya. Apa Iya, kabar Kak Stefa? betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum dulu. Minal izin wal faizin buat semuanya. Ya. Tapi benar itu umur 16 tahun udah jadi tour leader? Iya, pas usia 16 tahun itu masih training. Oh, training. Iya, training. Dan selama Sebelum training itu ke negara mana aja? Kalau training itu sekali aja untuk negara Turki. Untuk negara Turki. Iya, Oke, jadi siap. training. Oke, jadi nanti saya akan bertanya satu pertanyaan langsung dijawab oleh Mas Rehan sama Kak Seva ya. Insya Allah. Oke, siap. Jadi pertama itu apa motivasi Mas Rey sama Kak Seva ke luar negeri? Mungkin dimulai dari Mas Rey dulu. Dimulai dari sensei dulu dong. Sensei guru. Sensei. Jepang ini. Duluan Kak. Oke, aku duluan ya. Kalau Oke. untuk keliling dunia itu sukanya pengen terinspirasi itu lewat kayak TV-TV. Di TV tuh banyak banget orang keliling dunia dan itu mulai dari aku lihat dari kecil tuh budayanya beda, terus bahasa mereka gitu. Jadi beda gitu, pengen tahu rasanya gitu. Itu dari kecil pengen keluar negeri itu. Jadi termotivasi di TV dan bahasa gitu ya. Iya, lebih ke kultur setiap negara sih unik-unik semuanya. Wah, keren. Jadi memang dari kecil itu sudah ada niat untuk keluar negeri. Ada. Oke, siap. Mungkin dari Mas Rehan gimana Mas? Kalau aku kurang lebih sama ya, dari kecil emang suka hobinya jalan-jalan. Wah, ini ada Mau ke kesamaan. dalam negeri, domestik atau luar negeri. Jadi pengen tuh karena mungkin emang orangnya nggak bisa diem kali ya. Oh, Nggak bisa diem di rumah terus, pokoknya harus jalan aja kemana. iya, anak milenial memang begitu ya. Susah di rumah aja gitu. Oke, langsung aja mungkin setelah ke luar negeri, apakah ini dari Mas Rehan dulu ya? Oke, apakah Mas Rehan Nah, itu dapat duit jalan-jalannya? kalau jadi tour leader pasti dong dapat duit. Dapat bayaran sama dari travel agentnya itu. Yang kedua biasanya dari fee toko yang kerjasama sama travel.
Jadi kalau misalnya mereka ada tamu kita yang belanja, kita dapat fee-nya. Yang ketiga biasanya terakhir dari tips pesertanya. Gitu sih. Oh, berarti banyak menangnya ini leader. Iya lumayan. Kalau pinter juga kita bisa sambil buka just tip barang Iya. luar negeri kita jual. Ya kan? Keren. Lumayan. Ya, keren Betul, sekali betul. tuh. Jadi itu kayaknya perlu ditiru sama anak-anak milenial ya. Just tip. Ya, just Oke, tip mungkin lumayan kan langsung buat ke tambah. Kak Sepa, bagaimana Kak? Tadi apa ya pertanyaannya? Jadi saya lupa. Dapat duit nggak waktu jalan-jalan itu? Oh, kalau untuk jalan-jalan dapat. Cuma nggak seberapa sebenarnya. Kita ngumpulin juga dari yang toko-toko, emang yang seperti Rehan bilang gitu. Tapi dari toko-toko juga pasti fee-nya ini dibagi beberapa gitu. Nggak hanya kita sendiri gitu. Adil berarti ya. Iya, harus adil. Oke, siap. Jadi selama perjalanan ke luar negeri itu ikut komunitas atau sendiri-sendiri, gimana itu? Kalau untuk luar negeri ini ada beberapa dari komunitas travel yang jadi TL-nya gitu, supaya jadi TL-nya gitu. Ada dari tamu-tamu sendiri sama travel agent itu sendiri. Oke, dari Mas Rehan gimana? Kalau aku komunitas belum pernah ikutan sih, baru dari travelnya aja. Pernah Dari juga buat sendiri pas itu open trip sama temen. Mungkin dalam waktu dekat ini ada rencana ke luar negeri. Rencananya mau ke negara mana aja kira-kira? Kalau aku dari kecil tuh emang pengen ke Paris ya. Nggak tahu kenapa. Mimpinya emang pengen ke Paris. Alhamdulillah sih tahun berapa pas itu Kak sama Kak Seva ya? 2 tahun yang lalu Udah ya? terwujudkan. Ya sekitar 2 tahun lalu lah. Sekarang sih di dalam bucket list itu ke Maldives. Keren. Itu Ya dong. dari kecil udah ada niat untuk ke luar negeri dan itu sangat menginspirasi sekali. Mungkin dari Kak Sepa bagaimana Kak? Kalau dari kecil mungkin karena suka kartun-kartun yang dari Jepang, pengen banget ke Jepang, karena kan budayanya unik-unik ya di sana. Itu alhamdulillah udah kesampaian 2 kali atau 3 kali waktu itu udah di Wow, Jepang keren. sendiri. Jadi sekalian sama bikin itu, bikin kartunya. Bikin kartun enggak? Oh enggak, kirain sekalian bikin Enggak. kartun gitu. Oh, Oke. kartun enggak bisa. Mungkin apa ya? Apa? Ya gimana? Selanjutnya sih pengen sih impian dari kecil tuh naik kapal pesiar di Alaska. Ya semoga aja. Gitu. Ya amin. Insya Allah nanti kesampaian. Ini masih pandemi aja kayaknya. Nanti habis pandemi bakalan ke sana. Amin ya robbal alamin. Ya udah kita bareng-bareng aja ya pergi ke sana ya. Insya Allah. Amin. Oke. Mungkin dari beberapa negara yang disinggahi, tentunya ada pengalaman-pengalaman unik ya. Ada sedihnya, ada senangnya ya. Nah, mungkin dari Kak Sesa, di negara mana aja sih ada sedihnya dan di negara mana aja ada senangnya? Itu mas setiap negara sih ya. Gitu. Pantangannya tuh ya kan pertama ya soal tamu. Apalagi kalau bawa artis-artis kadang private lebih jadinya maksimal. Keren. Kak Sesa ini udah bawa artis ternyata. Baru 2 kali kalau nggak salah. Itu boleh disebut gak artisnya Kak? Waktu itu Ria Ricis yang Korea Jeju. Yang pertama kali saya lupa siapa namanya. Ada juga saya lupa aja karena emang jarang nonton televisi sebenarnya artis-artis. Jadi nggak tahu gitu. Ya karena taunya pas udah pulang. Taunya udah pulang. Ya karena nontonnya mungkin bukan di TV ya. Iya mungkin ada di kalau dari Mas Rehan gimana Mas? Kalau senang sedihnya pasti ada setiap perjalanan ya.
Kalau senengnya ya pas landing itu udah seneng banget. Alhamdulillah udah di Oke, negara nanti orang. itu boleh Alhamdulillah diceritain selamat. nggak? Sedihnya itu boleh diceritain nggak? Sedihnya kayak gimana gitu? Sedih. Sedih banyak banget. Apalagi pertama kali bawa tour leader. Pertama kali Nah, bawa itu, tamu. nah itu boleh diceritain Mas. Aduh, Kok bisa gimana ya? banyak gitu Mas gitu? Emang pas itu kan pertama kali bisa dibilang pas itu nekat juga ya ke Turki. Mm-mm. Bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah, 2019. Itu emang benar-benar nekat. Udah lama nggak pernah ke Turki sebelumnya, cuma udah lama. Terus itu pertama kali bawa tour juga. Jadi ilmunya belum banyak. Jadi pas ada di salah satu tempat wisata, itu emang nggak ada di itinerary. Tapi ada satu keluarga tamu, isi 3 orang, kekeh pengen ke situ. Padahal kan sebenarnya emang nggak boleh. Emang nggak ada di itinerary juga. Jadi Tapi mereka tuh dibolehin, Mas. pas, hah? Tapi dibolehin nggak itu jadinya? Enggak, udah dilarang. Cuma emang mungkin akunya kurang tegas ya, jadi mereka emang tetap kekeh, akhirnya kabur. Habis makan siang mereka ngilang. Begitu Boleh, boleh. makan siang hilang, aku dimarahin dong sama siapa namanya, pemandu wisata lokalnya. Aku kan harus cari sampai ketemu. Aku cari dong Tapi sampai ketemu ketemu di... Mas orangnya. Kenapa? Ketemu orangnya tapi. Ketemu. Pas itu Oh, mereka kaburnya ke Hagia Sophia di Turki. Kan emang nggak wah. masuk itinerary. Aku cari dong, aku cari sampai ketemu, di telepon nggak diangkat. Dari kantor pusat juga travelnya nyoba kontak mereka bertiga, nggak bisa juga. Akhirnya aku cari pintu keluar Hagia Sophia ada berapa. Kayaknya pas itu cuma satu. Ya udah, aku tunggu situ aja sampai mereka bertiga keluar. Akhirnya nunggu sekitar sejam kali ya. Mereka keluar bertiga ambil seneng-seneng, Rehan. Parah banget itu. Alhamdulillah itu ketemu loh. Aku pernah Iya. nggak ketemu Alhamdulillah sama ketemu. Pamean? Itu lebih menarik lagi, Kak. Itu di Jepang waktu itu tamu. Jadi ada yang kabur di apa tuh cerita hari terakhir itu free day, free day. Jadi bebas mau kemana tamunya. Kita temenin aja TL sama guide-nya. Tapi dia pas Oh. jalan-jalan free day ini ke mana saya juga lupa itu kemana objeknya. Nah tiba-tiba nggak ada dia satu orang emang sendiri gitu pas Apa ke dia pengen Jepang. sendiri Jadi kali, Kak? dan mungkin kalau nggak salah dia punya bos di sana. Jadi pengen kerja di sana. Oh, Ceritanya pengen ada kerja untuk di sana. Sebenarnya pas mau berangkat udah was-was karena kopernya itu cuma koper cabin untuk 7 hari. Aku nggak kebayang koper cabin buat 7 hari, kecil banget. Nggak bawa Dan bagasi, itu koper enteng, gede. iya koper kecil tapi taruh bagasi loh, kan nggak bisa, kan Oh, beratnya nah, lebih dari 7 gitu. kilo kayaknya. mungkin Iya, kopernya cuma yang paling berat itu, Kak. itu kok jadi dia tuh mulai dari siang pas free day ini udah nggak ada orangnya, dicari-cariin, tapi semua barang di kamar tuh ada di kamarnya. Semua barang kopernya juga ada, cuma nggak ada isinya, cuma berapa satu salinan doang kalau nggak salah. Jadi panik Satu tuh kali mau kan? pulang kita gimana, satu orang hilang dalam rombongan, jadi gelisah gimana gitu sebelum ke bandara. Dan itu Nggak bisa dikontak sedih juga. banget berarti ya. Nggak bisa, dan nomor aku diblokir kayaknya sama dia, sama satu rombongan itu nomornya blokir, jadi nggak ada yang bisa ngehubungin dia. Oh, berarti memang Gitu. ada unsur sengaja sekali itu. Iya, aduh, itu paniknya luar biasa sih. Sempat nangis gak kira-kira? Biasanya kan kalau Nggak nangis sih, cuma nggak disangka-sangka gitu. Jadi segala macem atau jalanan kita telusuri semua lagi, balik lagi gitu, nyariin orang itu. Gitu. Jadi kayak buat panik satu rombongan aja nggak enaknya sih itu. tapi akhirnya ketemu juga, Kak. Sampai sekarang, Nggak ketemu. Sekarang nggak ketemu. sampai sekarang nggak ketemu, nggak balik-balik itu orang nggak tahu udah di Indonesia atau masih di Jepang. Waduh, ini patut dipertanyakan itu orangnya.
Iya, biasanya kebanyakan kalau tamu Indonesia yang kalau pergi sendiri itu emang kadang paspor kita pegang. TL pegang paspor yang sendiri, yang anak mudanya biasa remaja. Cuma kan yang aku ini, yang di Jepang hilang ini tuh udah tua, udah 40-an berapa, jadi nggak kepikiran dia kabur gitu. Wah. Yang kabur orang tua. Iya, orang tua coba. Jadi itu yang Orang kabur tua yang aku tua bukan mungkin. muda. Guys, udah. Yang kabur itu bukan orang apa? Bukan anak muda. Bukan. Jadi saya nggak kepikiran dia bakal kabur. Ah, orang udah tua mau ngapain negara orang, dia sendiri. Jadi aku sering temenin juga kadang jalan-jalan. Gitu loh. Cuma ya nggak Wah. nyangka aja gitu. Berarti itu pengalaman yang menyedihkan ya. Iya. Jadi Susah gak, shock Kak? banget gitu. Apa? Khawatir Lihat sih sebenarnya. Dia nggak ngomong situasi. apa-apa gitu. Oke, nanti itu apa namanya? Yang paling disenangi itu apa sih, Kak? Apa Pas tuh? bawa pas bawa apa namanya? Komunitas-komunitas itu. Tentu kan Yang ada ter- tantangan yang sendiri Kak itu. seneng sih, banyak kesenangan. Kita ketemu orang baru, tamu-tamu kita sendiri gitu. Terus apalagi sebenarnya aku suka banget kalau ngejelajah negara yang baru pertama kali. Yang baru pertama kali itu tantangannya banyak. Itu tantangan sekaligus senang sebenarnya sih. Bisa belajar baru lagi gitu. Oh, Kayak ada beberapa negara yang sering dikunjungin sih, kayak Eropa. Kalau Eropa kan biasa kalau di travel agent yang aku sekarang itu 6 negara. Jadi itu kalau udah itu walaupun udah berkali-kali ke sana, pasti ada aja tantangan yang baru. Jadi walaupun udah berkali-kali nggak bosan sih sebenarnya. Jadi belajar hal baru lagi gitu. Koreksi diri lagi. Enak sih, seru gitu. oke. Jadi memang penuh tantangan sebenarnya ya. Iya, nekat. Nekat ini nih, modal nekat ini yang nggak bisa ditiru sama orang-orang nih. Agak susah, bukan nggak bisa sih, agak susah untuk meniru nekat-nekat ini sebenarnya. Kadang ya banyak mikir dulu, oh kalau gue ke sana ngapain, nah ini ntar gue hilang kan gitu. Pertama-tama Sama, saya juga awalnya kayak juga pasti gitu. gitu. Oh ya, Sama-sama. Pasti deg-degan pas di airport mau ketemu tamu. Buset, deg-degannya. Nggak nahan. nggak nahan ya. Beneran. Ya, Soalnya baru pertama kali sendiri ke negeri orang. Nggak ada yang kita kenal di sana. Berarti takut takut Pasti hilang juga di deg-degan. sana berarti Mas ya. Iya, ya. Rehan, kalau kamu hilang, nanti tamu-tamu kamu gimana? Ya itu, nah makanya. apalagi tamu-tamunya kan orang tua Mas ya. Iya. Jadi apa ya? Buat Kak Seva dan Mas Ray, kan bawa tamu itu berapa orang sih dalam satu rombongan? Tergantung sih, biasanya aku bawa sampai 20-an. Tapi pernah sampai 40 orang. Tapi itu udah ribet banget itu. Wow, Standarnya sih 20 ya. itu dihandle sendiri Kak. Waktu itu enggak ada guide-nya. Alhamdulillah masih ada guide lokal. Karena Oh, kan di beberapa paket kayak kita yang agent ini kan nggak ada guide juga. Kayak misalkan Eropa nggak ada guide. Itu kalau 40 orang kayaknya aku nggak bisa tanggung. Terlalu banyak gitu. terlalu banyak. Iya, Ya pusing terlalu juga banyak. terlalu banyak ya. Iya, karena nggak ada 20 aja guide. pusing, beneran dah. 20 udah pusingan. Jadi memang pusing kalau banyak orang itu yang dibawa. Iya, Apalagi ya belum lagi bawelnya kan gitu ya. iya. Iya. Betul. Jadi udah pernah merasakan bawelnya orang ya. Udah Pasti ada dong. Setiap Yang rombongan. sering. Yang nggak pernah dilupakan itu kata-kata apa sih dari para apa namanya yang dibawa itu, dari komunitas-komunitas yang dibawa itu? Tentu ada kata-kata yang menyakitkan, sih. mungkin ada yang ya pokoknya nyesek lah gitu. Ini tur inilah apa gitu. Kalau Nyesek itu apa yang enggak seneng sih. nih? Tadi kan seneng udah yang nyesek sekarang katanya. Enggak kan Nyesek pastinya sih ada belum ya. kata-kata dari
klien itu yang nggak menyenangkan ya? Oh, kalau itu mah kan karena macem-macem orang sih wajar sih menurut aku. Dia kan juga bayar ke kita, bayar ke travel agent kita. Jadi dia pengen yang terbaik lah istilahnya. Kita kan ngelayanin yang terbaik-baiknya. Jadi gitu. Kadang kesalahan bukan dari kita atau agent sendiri, kadang dari maskapai, dari hotel itu sendiri gitu. Jadi macem-macem. Walaupun hotel atau pesawat yang salah, tapi kan mereka taunya kita udah bayar ke travel agent ini sama tour guide ini gitu. Jadi mereka tuh nanyanya ke kita gitu. Wajar sih, wajar kayak gitu. Jadi kita yang harus memperhatikan mereka gitu. Gitu. Oke. Dari kalau dari Mas Rehan gimana, Mas? Gimana apa tadi? Kan dari klien tuh ada kata-kata yang mungkin sangat menyakitkan ya. Nggak suka yang menyakitkan sih, cuma ada kata-kata yang nggak bagus lah kita dengar. Tentunya apa sih yang mungkin ada ya kata-kata yang nggak menyenangkan. Cuma aku kalau ada yang ngomong gitu nggak berani masukin ke hati. Ya udahlah, ya Bu maaf, ya Pak maaf. Kadang sih yang banyak itu ya, banyak yang protes. Kenapa di sini, kenapa tur kita ini banyak belanja, padahal saya maunya sejarah. Ada juga yang kebaliknya, dia maunya belanja, kenapa banyaknya sejarah? Kan sebenarnya dari awal itu udah ada itinerary-nya kan, karena emang suka kesel. Bahkan udah ada itinerary dari awal, nggak dibaca. Protesnya itu pas udah jalan, ya kesel lah. Mbak, iya begitu. Jadi kira-kira Kak Seva dan Mas Rehan ini ada rencana gak untuk buat travel agent sendiri? Dari Mas Rehan dulu, kita siapa dulu gak apa-apa. Dari siapa dulu? Dari Kak Seva aja dulu. Enggak, duluan. Kalau aku sih sebenarnya udah ada, cuma belum jalan aja sih, belum jalan ngelanjutin karena kan yang corona ini gitu. Udah ada. Udah ada ya. Kalau dari Mas Rehan gimana? Udah. Kalau aku dulu sih pernah nyoba. Cuma mungkin karena masih belum ada ilmunya masih dikit, ya kita pause dulu. Oke. Istirahat dulu, nyari ilmu dulu. Dari Kak Seva sendiri, itu udah berapa negara yang dikunjungi, Kak? Boleh disebut itu negaranya apa aja? Negara yang udah dikunjungin, itu kurang lebih 20. Dari history saya sendiri, kalau ngelihat dari maps, sih 20. Sama negara yang transit ya. 20 negara. Iya dong. Transit dihitung juga. Transit 20 negaraan. Sudah menatapi kaki di situ ya. Iya, menginjakkan kaki di bandara. Oke. Jadi dari itu 20. Dari 20 itu emang ada beberapa negara yang sering berkali-kali dibilang bisa sampai 6 kali, 9 kali negara itu dikunjungin gitu. Negara jadi apa boleh disebutkan, Kak? Sebutin dong. Kalau misalkan ada paket dari agent saya, itu biasanya ada 6 negara. Dari masuk kita dari Milan, Italia lanjut ke Swiss, lanjut ke Jerman, terus lanjut ke Belanda, Belgia, sama Paris, terakhir Prancis. Nah, itu aku yang terakhir jalan tuh mungkin udah 9 kali ya. Ke-9 kalinya. Gitu. 9 kalinya. Iya, ke-9 kalinya. Kalau Asia sendiri biasanya aku sering bawa Korea sama Turki sih. Itu udah 6 kali atau berapa kali, saya juga udah lupa. Saya juga udah lupa. Itu udah berapa benua itu, Kak? Udah 3 benua. 3 benua. Sekarang umurnya berapa, Kak? Sekarang umurnya tahun ini insya Allah 20 tahun. 20 tahun. 20. Dari umur 20 tahun itu sudah 4 benua yang dijajaki. Masya Allah. Ini luar biasa sekali nih. Anak milenial harus meniru. Dari Mas Rehan sendiri gimana, Mas? Oh, dari dulu ya. Awal-awal kalau nggak salah tuh Singapura, Malaysia. Itu kan jalan-jalan ya. Pas masih kecil. Terus umroh, alhamdulillah udah pernah. Umroh plus Turki, pas itu backpacker sama keluarga. Habis itu
ya awal-awal pertama Turki itu dari situ, dari umroh plus Turki backpacker. Terus abis itu kalau nggak salah Singapura Malaysia sering sih bolak-balik, cuma pas itu masih jalan-jalan, belum kehitung kerja. Wow, keren. Pernah sekali pas itu kerja jadi asistennya Abi. Terus Asisten awal-awal sendiri. lagi 2019 ya, Agustus mulai ke Turki lagi tuh, nekat. Wow, keren sekali nih. Aduh, Dua anak muda, dua anak milenial ini udah menjejaki dunia luar ternyata. Dan itu harus ditiru sebenarnya. Mungkin dari Mas Rehan ada pesan buat para milenial, apa namanya, supaya bisa ke luar negeri dengan gratis gitu loh. Les dapat duit mungkin gitu. yang gratis ya, Iya gratis. dong. Iya dong. Gratis sih, Maksudnya itu dibayar sama klien gitu kan? gratis gimana ya? Nggak ada yang gratis sih kataku. Awal kita emang harus nabung. Iya dong, Oke, siap. nabung. Kedua, buat rencana, niat. Terus lanjut, ibadah yang kuat. Pokoknya kerja keras lah. Pokoknya nabung itu sih kuncinya. Habis nabung buat rencana, pengen kemana, tahun berapa, sama siapa, kemana aja. Habis itu cari-cari deh. Planning kalau misalnya tabungannya udah cukup, berangkat. Nah, jadi kira-kira pesannya itu yang mau disampaikan kepada para milenial gitu, Mas. Gimana? Pesannya, apa ya? Kataku sih, apa ya? Krik-krik. Aduh. Pesannya harus berani sih. Awalnya itu emang dari berani. Kalau nggak berani ya mana bisa mulai. Oke, berarti pesannya buat para milenial ini harus berani, nekat ya. Iya, nekat, terus nekat. Dari Kak Asifa gimana Kak? Kalau dari aku sendiri, kalau ada sih yang gratis sebenarnya. Jadi mau nggak? Boleh tuh, kalau ini daftar di bawah sini ya. Yang gratis ada. Sekarang lagi buka tuh Halal Travel Consortium, HTC. Halal Travel Club. Iya, HTC. Dari situ insya Allah untuk kedepannya nanti ada kayak training TL gitu. Dan dari situ juga ada kesempatan untuk jadi TL. Tapi mulai dari uji coba training itu sendiri dulu sih. Karena dari training itu baru bisa berangkat gitu. Gratis harus berani sih. Iya. Jadi karena justru karena kita masih muda, jadi mulai dari sekarang jangan kerja dulu sambil terus tuanya baru jalan-jalan gitu. Mending kita jalan-jalan tapi sambil hasilin duit sih. Yang penting itu. Jadi keren ini. Ini perlu dicoba gitu. Nih. Jadi masih muda. Kadang kita juga sebenarnya tamu-tamu juga bilang sih emang kalau tentang usia sih. Mereka bilang kok TL kita usianya muda banget gitu atau muda gimana banget. gitu. Iya, muda banget, udah saya katanya udah kayak anak sendiri gitu. Umurnya sama kayak anak saya gitu. Berarti itu kaget kali ya kliennya ya. Banyak pasti selalu kaget. Banyak kaget. Soalnya umurnya masih belasan lah ibaratnya. Belum ada kata 20-an masih jalan dewasa, belum dewasa bener gitu. Masih mentah lah ibaratnya. Cuma bukan karena itu kita juga harus nunggu sampai 20 tahun ke atas baru kerja, baru belajar gitu. Enggak juga. Justru mulai dari sekarang gitu. Nanti kalau nggak dari sekarang nggak mulai-mulai sampai tua. Nanti kalau tua jadinya malah masalah umur, saya udah tua udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi susah itu. Gitu kalau udah tua mikirnya akhirat itu. Iya, jadi umur itu jangan ibaratnya penyakit sih. Justru dari sekarang mulainya. Gitu sih. Jangan jadi buat alasan untuk memulai segala hal sesuatu sih. Oke, nanti yang Asifa boleh cerita dong pengalamannya di Jepang itu. Soalnya itu ada komentar dari netizen minta buat cerita dong gitu.
tuh katanya. Kak, cerita pengalaman di Jepang dong nggak gitu. Cerita pengalaman di Jepang ya. Kalau pertama kali ke Jepang karena suka sih sama negaranya dari kecil, pengen banget gitu. Ibaratnya kayak udah negara impian dari kecil, akhirnya udah nginjekin kaki mulai dari pesawat landing aja udah kegirangan gitu, pengen lihat kayak gimana sih keluar dari bandara tuh negaranya. Gitu. Orangnya sih ramah-ramah dan bahasanya unik sih ya. Tiap negara sih menurut aku bahasanya unik gitu. Dan pas saya nyampe di sana kan pertama kali kalau nggak salah saya bawa 40 orang yang pertama kali itu. Jadi emang pas pertama kali banget saya bawa 40 orang juga itu agak susah. Jadi sebenarnya setiap malam TL tuh belajar ya. Jadi nggak tidur dulu, belajar. Besok tuh mau kemana. Jadi nggak bisa tidur juga gitu. Apalagi bawa 40 orang ini gitu. Ceritanya macem-macem lucu sih. Kayak misalkan waktu itu di Jepang pernah ada tamu saya. Dia tuh sekamar sama saya. Bukan sekamar, maksudnya sampingan. Sorry, sampingan. Satu kamar 2 orang atau satu? Sampingan. Samping kamar. Oh, Sebelahan, iya sebelahan. Inside lah. Nah, terusnya dia sendiri juga. Dia ceritanya sendiri. Cuma dia tuh udah jam morning call udah lewat, saatnya udah makan. Kalau di Jepang sendiri kayak mungkin karena banyak yang bunuh diri atau gimana, jadi kalau morning call nggak keangkat itu deringnya itu nggak berhenti gitu, deringnya nggak berhenti gitu. Mungkin karena di sana ya emang agak khawatir sih kalau bunuh diri di Jepang banyak gitu ibaratnya kasusnya. iya betul. Jadi kan saya juga takut. Jadi saya ditelepon sama resepsionis, ke tamu yang di sebelah kamarnya TL kok nggak bisa bangun. Pertama dia pakai bahasa Jepang karena jarang juga ya bahasa Jepang, orang Jepang maksudnya bahasa Inggris gitu, bisa bahasa Inggris. Jadi saya agak kurang ngerti, jadi mesti hubungin si guide lokal gitu. Wow. Nggak Mungkin bangun. Nah, terus Setelah dicek, tidur. saya cek dia tuh tidur. Astagfirullahaladzim, saya Nggak kedengeran emang. Itu mungkin karena keenakan. udah dibuka pintunya. Saya kan nggak enak juga karena kan kebetulan dia laki-laki kan. Jadi nggak buka pintu, tapi saya nggak masuk kamar. Belum masih udah dibuka pintunya, udah digebrak-gebrak juga. Cuma dia nggak bangun. Coba aku antara mayat hidup atau gimana gitu. Iya, Pada akhirnya gitu. Bangun juga. Dia pada akhirnya nggak bangun, tapi ibaratnya aku udah lihat lah dia tuh masih hidup. Jadi aku sarapan dulu sama tamu-tamu yang lain, baru bangunin dia lagi gitu. berarti itu ditinggal dulu ya. Ini ditinggal dulu, maksudnya udah ngecek lah dia, maksudnya masih bernafas lah ibaratnya. Tapi pintunya aku gak kunci. Iya, pintunya aku gak kunci, aku ganjelin supaya nggak resepsionis lagi kan. Gitu. Sumpah itu lucu banget. Pas di Jepang itu. Orang-orang yang lain gimana? Nungguin dong? Iya. Kagak, dia pas mau ke bus udah bangun, udah rapi gitu. Cuma pas tadi itu udah panik aku. Dikira kenapa-napa gitu sama itu orang gitu. Sedangkan tamu-tamu yang lain udah nungguin. Iya. Ada pernah tamu nyasar. Iya, belum tamu-tamu pada nyasar kan. Kalau di setiap objek wisata kadang ada yang nyasar. Misalkan kita kasih free time dah. Tapi belum balik-balik sampai sekarang gitu kan. Wow. Mau nggak mau kita pergi waktu itu di Eropa kejadiannya. Jadi karena di Eropa waktu itu penting banget ya. Maksudnya 15 menit itu udah berharga, udah duit gitu. Udah uang. Karena di Eropa sendiri ketat untuk waktu kayak itu menjelang makan malam.
ada tamu nggak bisa dihubungin, itu lagi pusat di shopping, lagi di Lafayette, pusat shopping. Jadi dia hilang karena Lafayette itu gede, kayak ada 4 gedung gitu, 4 gedung tapi nyambung di bawah tanahnya. Gitu. Jadi dia nyasar di situ. Jadi kita makan dulu, makan malam, dia balik sendiri ke hotel. Saya suruh balik lagi. Tapi masih tahu jalannya berarti Kak ya sama orang-orangnya itu. Tamu aku ini pakai Google Maps, minta sama taksinya sendiri bilang gitu. Kalau ada yang nyasar, kalau ada yang apa, tenang aja sih, tinggal ngasih ke Google Maps-nya sendiri gitu. Ke hotel, alamat hotel lengkap gitu. Gitu. Itu bagus. Panik gitu. Sangat menginspirasi tuh orang bisa nyasar kemana-mana soalnya. Iya, nyasar. Ya, wajar sih, pertama kali ke Eropa saya juga nyasar di Lafayette. Kebayang, 4 gedung gede, berapa tingkat, itu misah-misah, nyambungnya itu di lorong, kayak rel kereta gitu. Nah, itu rame banget, itu aku juga nggak bisa, ini aku keluar dari pintu gedung wanita, nah tiba-tiba ke pintu yang lain gitu. Masuk lewat mana, keluar lewat mana. Saya cari apa namanya pintu Iya, keluar masuk gitu ya. iya susah. Mungkin karena baru pertama kali ya, tapi sekarang udah enggak sih, alhamdulillah. Ya Malah karena udah berapa kali. udah hafal ya. Iya, mungkin kalau udah berkali-kali udah hafal sih ya. Itu pernah Kayaknya itu juga di udah situ. menjadi negara kedua kali setelah Indonesia. Apa? Mungkin negara yang sering dikunjungi itu udah negara yang setelah Indonesia, maksudnya negara keduanya kali itu. Jadi Iya, warga jadi negara sana. benar, kalau yang udah di Paris karena udah 9 kali, jadi punya teman-teman di sana juga gitu. Cuma teman-teman Indonesia juga ada di sana, dari toko-toko sendiri juga banyak gitu. Jadi udah kayak kampung halaman ibaratnya, karena Rumah kedua. Ini keren iya, sekali. rumah Udah kedua. keluar masuk itu udah tahu ya. Iya, tersering juga kalau ketemu teman di jalan nyapa, udah balik lagi aja ke sini, perasaan minggu kemarin baru sini. Gitu. Jadi emang dari 9 kali ke Eropa itu cuma butuh waktu 1,5 tahun gitu. Jadi hampir setiap bulan aku ke sana gitu. Udah kayak pulang Setiap kampung. bulan. Iya, Itu setiap setiap bulan ke bulan. sana. Iya, ke Eropa Barat setiap bulan. Tahun dan Wah, itu ya, tahun setengah kayak keren udah sekali bulan itu. sekali. Setiap bulan keliling ke luar negeri itu emangnya Kak Seva nggak sekolah? Aku kan udah kerja, maksudnya nggak kuliah gitu ya. Nggak kuliah. Sekarang Kak Seva kuliah. Aku nggak kuliah, sempat ditawarin juga kan di kuliah di Turki, cuma nggak, aku milihnya nggak, fokus ke kerja aja di sini gitu. Nah, ini keren sekali dan menginspirasi sekali. Mungkin dari Mas Rehan, apa pengalamannya yang paling bagus itu dikasih sama para milenial ini yang lagi nonton? Gimana? Ya, apa namanya pengalamannya yang sangat menyenangkan buat para milenial ini. Boleh dong di-share gitu. Pengalamanku sendiri ya, kan kalau jalan-jalan tuh jadi tour leader ya, kerja bisa dibilang. Jadi kita emang di sana kadang enjoy kayak jalan-jalan, kadang juga emang kerasa kerjanya banget. Tergantung tamu yang kita bawa. Kalau tamu yang kita bawa itu emang cerewet, kita jadi kehitungnya kerja. Jadi pasti capek. Tapi kalau emang teman-teman tamunya semua di sana asik, jadi kita ngerasa jalan-jalan juga. Kirain tamunya cerewet, kita ikut cerewet gitu, Mas. Jangan. Udah nanti adu-aduan. Iya gitu, nanti kita backsoundnya di belakang tuh. Oke, Kak Seva paling enak kalau lagi jalan-jalan tuh pas free time malamnya ya. Jadi mereka udah masuk hotel, udah tidur, udah istirahat, free time. Biasanya aku yang paling suka jalan-jalan sekitar hotel sendirian. Betul. Kenapa banget. bisa? Jalan-jalan aja, nikmatin udara segar. Iya, sekitar hotel. Kadang ada yang mau ikut, ayo ikut kalau nggak capek. Kadang juga sendiri.
Kadang ke mall sana juga sendiri. Nggak ngapa-ngapain, muter aja. Oke. Jadi daripada di kamar ya. Ya, Oke, sip. Kak Seva dan Mas Ray sendiri itu udah sering kan mondar-mandir ke luar negeri, dan negara favorit itu di mana kira-kira Mas? Buat Mas Rehan dulu. favorit di mana ya? Aku nggak bisa nyebutin sih, soalnya semuanya bisa dibilang favorit. Jadi Semuanya Iya, emang iya, asik iya. ya. udah Nggak, Mas emang Rehan nggak bisa berarti boleh dipilih, susah pindah dipilih. negara aja Mas Iya. Rehan, pindah negara. Kenapa? Mas Rehan pindah negara aja. Ayo, Jadi biar dia ayo aja. Kalau dipilih sih emang susah. Di setiap negara pasti ada tempat-tempat favorit. Jadi ya semuanya favorit sih. Semua negara yang udah pernah dikunjungin. jadi Pasti yang pengen balik lagi. paling nggak ada kira-kira itu Mas. Paling Prancis, Paris dong. Oh, Soalnya emang dari Paris ya. kecil nggak tahu suka sama suasananya di Paris. Wow. Berarti emang favoritnya itu Paris. Ya, Di boleh balik Paris. Parisnya itu ada apa sih Mas kira-kira? Kok Ada bisa? apa? Kok bisa gitu loh? Jadi terfavorit itu Gimana Parisnya. ya jelasinnya? Emang dari dulu karena ngelihat banyak itu kali ya, film-film tentang Paris. Pemandangannya bagus, terus tempat wisatanya juga keren-keren. Ya, jadi emang jatuh cinta dari kecil. Wow. Dari kecil udah jatuh cinta ke Paris. Oke. Kalau Kak Seva sendiri gimana Kak? Yang negara ya. Mm-mm. Negara yang paling ini banget sih, pertama kali mungkin ke luar negeri karena terpukau aja sih ya, sama Turki pertama kali itu, ke luar negeri Turki. Jadi sampai sekarang tuh Turki yang paling ini. Karena gimana ya, itu negaranya keren banget, sejarahnya dalam banget sama Ottomannya, karena Istanbulnya tuh antara benua Eropa sama benua Asia itu Bosporus, itu pertama kali naik Bosporus itu keren banget. Sejarah Islamnya kental banget, mungkin karena itu juga kali. Iya, sejarah Islamnya kental banget. Itu yang pertama. Yang kedua, negara Swiss. Karena suka pemandangan ya, suka pemandangan dari kecil. Itu bagus banget. Yang biasa aku lihat dari kalender, aku lihat dari mata aku sendiri, itu seneng banget. Iya, kalender biasanya ada Mount Titlis kan, Gunung Alpen. Nah, aku lihat langsung di mata aku sendiri, itu subhanallah banget gitu. Semakin ngelihat negara-negara lain, tapi aku sendiri makin cinta sama negara Indonesia sendiri sih gitu. Waktu kecil pernah mikir kenapa di Indonesia nggak ada salju sih, aku kan pengen main salju gitu kan ibaratnya. Kan itu di Anggrek ada salju juga. Salju buatan kah? Iya, mengapa sih Indonesia nggak ada salju, nggak ada musim gugur, kan kuning-kuning, oren-oren bagus waktu kecil kayak gitu. Cuma pas aku udah ke negara orang lain, ngelihat autumn atau ngelihat winter, salju main salju, alhamdulillah di Indonesia nggak ada salju, dingin banget, nggak kuat. Salju tuh seneng awal-awalnya doang. Kalau udah lama, kapok. Udah lama, udah kayak beku, freeze banget, dingin. Apalagi waktu itu pas naik Swiss kan, minus 17 itu, apa jari-jari udah nggak bisa ini banget, nggak bisa pegang gitu, kaku. Udah gerak. Itu parah banget sih. Kalau Rehan kan tadi suka sama Paris ya. Kalau aku bermasalah sama Paris sebenarnya. Oh. Oke. Bermasalah apaan? Ada apa di ya? Tantangan sendiri kalau jadi TL di Paris gitu. Jadi di Paris biasanya kalau yang ke Paris itu yang kepengen tuh anak muda kan. Objek wisata di Paris itu udah banyak macam-macam. Dan kita dikasih hanya 2 hari doang, 2 hari untuk seluruh objek wisata di Paris. Nah, Paris itu kecil-kecil dan macet jalanannya. Itu susah banget. Kebanyakan aku di Paris pasti overtime.
Dan itu rugi banget buat aku soalnya. Overtime. Iya, terusnya karena banyak belanja, tamu-tamu, bingung gitu kan. Waktu belanja jadi makin banyak gitu. Pengen ditambahin, biasanya di negara-negara 2 jam. Cuma kalau mau di Paris, di 3 jam jadi belanja gitu. Mau banyak. Bukannya udah Apalagi, terbiasa di Indonesia itu, Kak? apa? Ya, maksudnya macetnya itu bukannya udah terbiasa dengan Indonesia. Jakarta mungkin. Macetnya Beda tapi dong. beda macet juga. Cuma kalau di Jakarta kan kita nggak bawa tamu. Cuma di sini bawa tamu dan ada overtime. Overtime itu bisa bayar sejam itu 100 euro gitu. Overtime. Untuk Overtime-nya overtime jelasin dong, aja. Kak. Overtime Mungkin overtime bus itu kena sejam itu 100 euroan kurang lebih. 100 euro itu standar ya. Itu juga bukan dari saya, bukan dari apa. Itu saya kasih ke supir karena dan dalam seminggu supir bisa overtime hanya 3 kali maksimal, paling maksimal overtime 3 kali gitu karena 12 jam itu bus harus berhenti gitu. Jadi nanti dia kalau misalkan lebih dari 3 kali overtime dalam beberapa jam, dalam beberapa seminggu itu dia kena tilang gitu. Jadi bahaya juga buat dia. Berarti di sana ada tilang juga, Kak, ya? Ada ada gitu. lebih parah. Lain di Lebih Indonesia doang parah. ada tilang. Lebih parah. Tilang, Wah, sekali gitu. ditilang langsung SIM dicabut gitu. Serem di situ tuh. Oh gitu. Berarti lebih serem luar negeri daripada Indonesia ya? Iya, luar negeri. Parahan lagi pengalaman sih waktu itu sih pernah kecopetan di Paris tuh. Gitu, kecopetan. Jadi shock banget. Dikira aku pertama kali Paris itu romantis, kok jadi dramatis begini gitu. Iya, awalnya gitu bilang. Ternyata emang banyak copet di sana. Iya, jadi emang di Paris tuh mungkin karena banyak copet atau apa gitu. Cuma kan deg-degan aja jadi siap ke Paris tuh. Jadi kalau dompet ada di badan pokoknya. Ya, dompet, paspor ada di bagian badan dan nggak kelihatan sama sekali. Kayak biasanya tuh kalau nggak salah umroh orang kayak ada kaos di bajunya. Nah itu taruh di situ biasanya tamu-tamu aku suruh taruh situ. Gitu. Bahaya banget sih. Masalah kalau paspor susah, nanti pulang gimana? Mau hari terakhir gitu kan. Ntar bisa jadi apa di sana? Iya, jadi apa? Jadi gelandangan ini gitu. Gelandangan. Terus copet Iya, di Paris beda kan dandanannya sama Indonesia? masalahnya pas copet itu sebenarnya kejadiannya agak rumit. Ini kesalahan aku sendiri sih, karena nitip tas itu ke tamu. Waktu itu di Starbucks. Jadi aku pengen beli makanan, cuma aku nitip di samping tamu tasnya. Tas ransel. Nah, pas aku ke tamunya lagi minta tasnya nggak ada. Tasnya nggak ada dong. Dia juga lagi nyari-nyariin tamunya. Setelah aku panik. Masalahnya bukan karena uang aja sih. Pertama paspor, dokumen penting buat berangkat buat besok segala macem gitu loh. Nah, di situ ternyata ada yang ngambil cowok. Nah, dia tahu gitu. Aku tanya kenapa tas aku sama dia gitu. Dia pakai bahasa Inggris, cowoknya gede gitu. Waktu itu pakai coat gitu, item-item gitu. Orang Paris asli gitu. Aku tanya tas aku kenapa ada di kamu. Dia bilang tadi aku ngambil, ada cewek yang ngambil tasnya, dompet putih di tas kamu. Sedangkan aku nggak punya dompet putih dong gitu. Ternyata yang baju hitam-hitam ini dia polisi. Ibaratnya kayak polisi preman gitu lagi nyamar gitu. Ternyata yang ngambil tas aku ini buronan ternyata. Jadi pusing gitu. Jadi tambah terus disuruh cek kan tas aku disuruh cek dan tas aku nggak ada apa-apa dong, nggak ada yang hilang ternyata, alhamdulillah nggak ada yang hilang gitu. Tapi yang jadi misteri itu di sini ada satu payung. Nah polisi curiga dah. Iya di dalam tas aku tuh ada satu payung hitam. Dan aku tanya dari Starbucks itu, aku tanya nggak ada yang kenal payung itu. Jadi dikira penyelundupan narkoba atau gimana gitu mungkin.
Oke Kak. Oh, Mungkin jadi dari makin rumit. beberapa negara Kak ya. Dari beberapa negara Apa? itu tentu susah kalau kita seorang muslim itu susah kan cari makanan yang halal ya. Betul gak sih Kak? Mm-mm. Nah, itu Pasti. gimana Iya. sih caranya biar kita tuh ke sana Ah, tapi kita koridornya gitu loh. Maksudnya dapat makanan halal gitu. Gimana Kak? Gimana? kalau mungkin di beberapa negara udah banyak makanan halal karena sekarang ini wisatawan Indonesia udah banyak, mulai dari Korea, Jepang, Turki. Kalau Turki mah, alhamdulillah mungkin aman semua ya, Kalau dari karena kan banyak. mayoritas Muslim, Iya. mayoritas Muslim. Cuma kalau Korea, Jepang masih, cuma sekarang restoran halal tuh udah banyak di mana-mana. Di Korea, Jepang ini udah banyak. Jadi nggak usah pusing juga. Dan sekarang itu ada aplikasinya juga yang bisa nentuin restoran halal tuh ada di mana di sekitar mereka. Itu juga lebih gampang ya, gitu Hmm. di Jepang sama Korea ini, gitu. Kalau untuk Oke. Eropa agak susah. Kadang restorannya itu di tempat gang-gang kecil lah ibaratnya. Nggak restoran besar gitu, nggak restoran besar. Paling restoran India, Turki gitu. Oke, Gitu yang siap Kak. udah ada halalnya gitu. Kita Ya tahu itu halalnya itu di mana Kak? apa? Kita tahu itu halalnya di mana? Ada ini sertifikat halal dari situ. Ada biasa dipajang di restoran itu. Oke, siap, siap. Oke, Iya. jadi dari beberapa negara itu Kak, bawa rombongan banyak, itu dapat berapa juta Kak? Apa tuh? Kemana? Iya, duitnya kan banyak tuh bawa rombongan, ya kan? Beberapa Nah, negara, itu dapat berapa juta Kak? Sekali jalan. wah itu Iya, kali sekali jalan. jalan. Nah, Tergantung sih, Tergantung gitu. negaranya. Ke negara apa, gitu. oke, Tergantung. mungkin Karena kan mungkin ke Turki kali ke Turki. Ke Turki berapa juta Kak? Turki paling ya Berapa ini? tergantung juga sama tamu yang belanja, sama apa. Saya sih nggak terlalu ini asal perjalanan lancar dan amanah untuk sholat sama makanannya terjalani dari pelayanan aku sama si agent travel itu sendiri sih. Nggak terlalu. Kalau itu mah kadang ya 3 atau sampai berapa gitu lah Oke, dari Mas Rehan gimana Mas? untuk satu kali. Iya, kalau sekali jalan sih tergantung tamunya ya. Ya, Soalnya kan kita dibayar emang dari tergantung tamu belanjanya itu. Kadang kalau lagi banyak alhamdulillah, kalau lagi dikit juga alhamdulillah. Kadang tuh kira-kira yang itu di malah atas itu 10 juta malah atau 15 juta itu Mas gimana? pernah sekali. Pas itu Wah, emang belanjanya banyak. Alhamdulillah. atau mungkin di luar itu Sama kali ya? dikumpulin juga sih dari just tip. Oh, berarti memang Kan lumayan. sempat sempat dapat itu 30 juta, mungkin 50 juta. Nah itu Kak Seva. Mungkin ya kan sekali bawa rombongan itu dapat 30, 50 gitu kan. Sebenarnya bisa aja sih, tapi tergantung juga ya. Saya nggak terlalu ini banget sih sama itu. Yang penting pelayanan, karena nggak hanya sekali atau 2 kalinya dia pakai jasa aku gitu. Jadi kalau berkali-kali justru kan lebih banyak mereka. Aku dapatnya maksudnya. Jadi nggak terlalu ini banget sih ya, gitu. Oke. Jadi udah minum dulu. Kayaknya udah pada gitu. dari tadi dari tadi Istirahat. minumnya ini dulu. Udah kabur. Aduh, udah kabur Pak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak ya, Mas Ray. Ya. Untuk para milenial yang lebih spesifik lah gitu ya. Pesan apa sih yang mau disampaikan agar bisa tuh
ada imajinasi para milenial untuk ke luar negeri. Pesannya Untuk apa? gini. Putus-putus. Putus-putus ya? Ah, Oke, mungkin pesannya gini loh, maksudnya pesan para buat milenial yang pengen traveling keliling dunia gitu. Misalnya kayak kayak aku kan gitu pengen keliling dunia. Ada pesan nggak kira-kira buat aku gitu? Boleh dari Kak Sel. kamu putus-putus sih. Putus-putus ya? Halo, halo. Kalau di Gimana? udah coba udah. Oke, siap. Mungkin dari Mas Rehan dulu kali ya pesannya buat para milenial yang pengen traveling keliling dunia. Pesannya Mm-mm. kalau traveling tuh harus selalu dijaga apanya ya, perilakunya. Soalnya kan kalau kita traveling, otomatis kita kan membawa nama kebangsaan kita. Kalau misalnya kita di sana bandel, ntar dicap orang mana ini? Oh, orang Indonesia. Orang Indonesia, oh perilakunya gini ya, buruk. Nah, makanya setiap ke negara orang kita harus jaga perilaku. Soalnya kita bawa nama bangsa juga. Oke, Terus siap. kedua, dijaga ibadahnya biar perjalanannya lancar. Oh. Taat Amin. aturan. Soalnya kan di setiap negara aturannya beda-beda. Nggak sama Mm-mm. kayak Indonesia, nggak bisa ya. Lampu merah terobos-terobos saja. Kayaknya Luar itu negeri pasti pengalaman sendiri. beda. Iya, begitulah. Oke, oke. Mungkin dari Udah sih. kakaknya gimana Kak? Kalau dari aku sendiri sih mulai dari sekarang aja sih ya. Kan karena mumpung lagi ada kesempatan dari Halal Travel dari Halal Travel Club ini gitu. Lagi mau ngadain untuk pembelajaran tour leader gitu. Kalau mau jadi tour leader ya atau mau traveling tanpa harus jadi tour leader, ya kerja dulu itu, nabung dulu itu gitu. Nabung. Iya, Mungkin nabung ada, dulu gitu. ada persyaratan kali Kak buat daftar ke jadi TL gitu mungkin. Ada persyaratannya kayak Daftar gimana di Kak? bawah sini. Kalau persyaratan sendiri saya kurang tahu ya, mungkin bisa japri saya aja DM. Japri kali ya, oke siap. Jadi untuk persyaratannya itu Japri langsung sama kakaknya, sama Mas Rehan juga ya. Ya bisa, Boleh, Rehan boleh. juga bisa. Oke, Boleh, oke. boleh. Jadi para buat milenial ini yang pengen ke luar negeri, sok daftar langsung ke kakaknya dan ke masnya. Nanti Japri aja via DM. Boleh Iya. mungkin IG-nya kali atau nomornya kali di situ. Kayaknya IG aja ya. Oh, di IG. IG aja ya. Boleh tuh akunnya di IG-nya apa itu Kak? Apa? Biar saya juga bisa follow ini Kak. Di chat ya. Gimana ya? Aku kurang tahu ngebagiin ya. Live comment bukan, tapi nggak bisa masukin. Apa namanya disebut aja coba deh. Mungkin ya di chat kali di chat gak apa-apa di chat aja. Tulis di chat. Oke, siap. Jadi Ini udah dikasih oke unjuk siap. juga. Nanti boleh Masuk nggak sih? di Ini follow. private chat ya? Oke, sip. Masuk Rehan Mas, juga masuk. udah, Rehan. Oke, sih itu Udah. masuk. Oke. Jadi dari cerita tadi kita dari motivasi hingga ke pesan itu sangat menginspirasi sekali untuk saya dan para milenial yang ada di sana ya. Mungkin yang lagi nonton, boleh tuh yang di luar dari netizen yang apa namanya mungkin kayak lovers gitu ya, boleh tuh sekalian. Lihat apanya IG-nya Mas Rehan sama kakaknya nih. Oke, terima kasih sama Mas Rehan dan Kak Ya, oke. Sep Makasih atas juga. Iya, eh, makasih juga. partisipasinya sudah gabung di iKini.tv. Semoga ini Mm-mm. menjadi langkah awal kita buat menuju ke depan. Amin ya Oke, Allah. sebelumnya saya Bonek Saleh Baja. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dan kata yang tadi enggak sedih hati. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.